Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum modul 6 tentang implementasi skema pengalamatan VLSM. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu di sini untuk latihan 1 dalam latihan 1 ini kita akan memastikan kebutuhan jaringan untuk mengembangkan suatu skema alamat VLSM bagi jaringan yang ditunjukkan dalam diagram topologi menggunakan network address 192.168.3.0/24 atau prefix 24. Ini bentuk contoh bentuk topologinya. Kemudian untuk menentukan ini dapat menggunakan aplikasi Windows kalkulator dan mencari di internet suatu kalkulator IP subnet untuk memudahkan Anda dalam melakukan penghitungan IP address. Di sini kita akan coba untuk menuju kalkulator IP subnet yang telah kita coba, yaitu dengan IP address 192.168.3.0, kemudian mendapatkan network address 192.168.3.3 dan .0, kemudian host IP range antara 192.168.3.3 dan .1 sampai 192.168.3.3 sampai 254 dengan broadcast 192.168.3.3.55. kemudian host yang usable 254 dan total host keseluruhan dengan 256. Kemudian kita akan mencoba di perhitungan Excel, yaitu dari IP address 192.168.3.3.0 dengan prefix 24 itu total keseluruhan yaitu 256. Untuk ini dibagi menjadi beberapa, yaitu dengan BRI LAN 1 dengan 70 host, kemudian BR2 LAN 50, kemudian BR2 CCTV 8, BR IoT LAN 5, BR2 HF AEC C2 LAN 2, BR1 BR2 link 2. Dari 256 tadi menghasilkan yang diambil hanya 137 host. Kemudian untuk selanjutnya yaitu IP address dari BR LAN 1 kita ambil dari sini, yaitu 192.168.3.0. Di sini membutuhkan untuk prefixnya, di sini membutuhkan dibagi lagi, di sini membutuhkan 70 host. Dengan kita lihat tabel IP kelas C, yaitu dengan jumlah host 70 itu menggunakan prefix berapa. Di sini dengan jumlah host 70 kita akan menggunakan prefix 25. Kenapa kita menggunakan 25? Karena prefix 25 menghasilkan host maksimal 128, jumlah host keseluruhan 128 dikurangi 2 hanya 126 yang bisa dipakai. Jika kita menggunakan prefix 26, itu jumlah host yang kita butuhkan, yang kita inginkan yaitu 70, maka tidak bisa kita menggunakan
prefix 26, maka kita harus melebihi jumlah host yang kita butuhkan. Dari jumlah host yang kita butuhkan tempat yang disediakan itu, maka kita menggunakan prefix 25. Kemudian kita tuliskan di sini dengan prefix 25, kemudian dengan network yang pertama, yaitu dari IPv 33.0 ini ditambah 1, yaitu menjadi 192.168.33.1. Di sini untuk menentukan host addressnya, yang pertama yaitu kita akan menambahkan 1 dari IP network 33.0 ditambah menjadi 1, yaitu 192.168.33.1. kemudian untuk broadcast addressnya kita jumlahkan. Kita akan menggunakan IP prefix 25. Prefix 25 ini jumlahnya 128. Maka untuk menjumlahkannya yaitu 192.168.33 kita gunakan ditambah 128 dikurangi 1 untuk network addressnya, yaitu kan ini mulai dari 0, yaitu kita menggunakan 127, berarti 192.168.33.127. kemudian untuk selanjutnya yang dibutuhkan yaitu 50, maka kita untuk addressnya ini kita dari 127 ini dari 127 ditambah 1, yaitu 192.168.33.128. kemudian kita menggunakan prefix, karena 50 kita menggunakan prefix 26, yaitu dengan prefix 26. Dan host yang pertama yaitu 192.168.33.129. kemudian untuk broadcast addressnya di sini dari 128 ditambah dengan 64. 64 ini dari mana? Yaitu dari jumlah host yang prefix 26. Dengan jumlah host prefix 26 ini kan dengan jumlah hostnya 64, yaitu 192. Maka di sini 192 ini dikurangi 1 untuk address yang selanjutnya, yaitu menjadi 191 dengan 192.168.33.191. Untuk 192 nya kita masukkan di sini 192.168.33.192. Di sini untuk menentukan prefix kita kembali lagi menghitung ulang seperti yang tadi dengan jumlah host yang dibutuhkan yaitu 8, maka kita lihat terlebih dahulu ke tabelnya, yaitu jumlah host 8 ini menggunakan prefix 28. Kenapa menggunakan prefix 28? Jika kita menggunakan prefix 29, maka untuk network address selanjutnya tidak akan kebagian. Maka kita menggunakan prefix 28 dengan jumlah host 16, yaitu
kita menggunakan 28 dengan IP address yang pertama yaitu 192.168.33.193. kemudian untuk broadcast addressnya yaitu dari 192 ditambah prefix 28 yaitu 16, kita tambah 16 208 kita kurangi 1 menjadi 207, yaitu berarti 192.168.33.207. kemudian di sini 192.168.208 kurang 33.208 dengan prefix host yang dibutuhkan yaitu 5, berarti kita menggunakan prefix 29. Di sini kita akan menggunakan prefix 29 dengan host yang pertama yaitu 192.168.33.209. kemudian untuk broadcast addressnya kita menggunakan 208 ditambah dengan kita menggunakan prefix 29 yaitu 8 host, maka kita ditambah 8 yaitu 216 dikurangi 1 yaitu 215 kemudian selanjutnya di sini 192.168.33.216 kita tambah titik terlebih dahulu dengan slash. Kita membutuhkan hanya 2 host, maka kita gunakan prefix 30 dengan jumlah 4 host. Kita gunakan 30, maka di sini 192.168.33.217 dan untuk broadcastnya kita menggunakan 216 ditambah dengan 4 220 dikurangi 1 219, berarti kita menggunakan 192.168.33.219. kemudian 220 kita masukkan ke sini 192.168.33.220, kemudian dengan prefix 33.221. kemudian untuk broadcastnya yang terakhir 220 ditambah 4 yaitu 224, kita menggunakan 192.168.33.224. kemudian untuk menentukan gateway 00 yaitu menggunakan IP address yang mana. Dengan ini gateway 00 yang berisi BR1/BR2 link, maka menggunakan dengan IP address 192.168.33.221 untuk gateway 000 menggunakan IP address. Mari kita tuliskan 192.168.33.221. kemudian dengan subnet mas berapa? Dengan subnet mas prefix 30 yaitu 225 dengan 252, maka kita tuliskan, kita kopikan dari sini saja, maka kita tuliskan saja 255.255.252. kemudian untuk gateway yang G0001 kita dengan BR hostline kita cari di sini. BR hostline 1 ini menggunakan IP address yang pertama yaitu dengan IP address 1 itu 192.168.33.1. Di sini menggunakan prefix
yaitu 128 255.255.255.128. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini kita tuliskan juga aja untuk mempermudah. Terus di sini 25. Terus di sini untuk BR yang kedua yaitu dengan gateway 000 dengan hubungan BR1 dan BR2 link ini menggunakan IP address setelahnya 221 ini. Karena yang paling awal kita menggunakan 192.168.33.222 dengan prefix 30. Kemudian di sini kita tuliskan 255.255.255.252. Terus selanjutnya gateway dari BR1 yang gateway 001 kita menggunakan 192.168.33. Ini BR2 hostline. Untuk host yang pertama 129 dengan prefix 26. Di sini masuk prefix 26, maka subnet masknya menghasilkan 255.255.192. Akan Excel tadi dan kita sudah menemukan hasilnya, maka selanjutnya yaitu kita akan menuju ke soal selanjutnya, yaitu nomor ini sudah terjawab. Nomor 1 kali 6 137 itu total jumlah host seluruhnya. Kemudian beberapa banyak subnet yang diperlukan dalam topologi itu 6, dihitung dari banyaknya device yang digunakan. Kemudian subnet mask yang terbesar yaitu PRI-LAN 1 70 host, kemudian mask yang mendukung alamat sebanyak ini, kemudian banyaknya alamat host yang didukung subnet mask 25. Kemudian selesai untuk semuanya sudah terjawab. Kemudian selanjutnya yaitu tinggal mengkabelkan dan mengkonfigurasi jaringan IPv4. Dalam latihan 3 kali ini kita akan menyambungkan network sesuai dengan topologi dan mengkonfigurasi router menggunakan skema alamat VLSM yang telah dikembangkan dalam latihan 2 tadi. Untuk yang pertama yaitu kita akan buat topologinya terlebih dahulu pada Cisco. Di sini kita membutuhkan 2 router dengan jenis 4221. Kita cari 4221 karena di Cisco versi saya tidak ditemukan 4221, maka kita gunakan 4331. Yang digunakan yaitu 2 router, kemudian 2 switch Cisco dengan 2960. Kita gunakan 2960, 2 switch. Dahulu yaitu antara router yang satu dengan switch dengan gateway 001 dan di sini dengan Ethernet 0,5. kemudian dengan selanjutnya ini dihubungkan dengan gateway 00, di sini dengan gateway 00 juga, kemudian di sini dengan gateway 01 dan dihubungkan ke gateway Fast Ethernet 05. Kemudian setelah terbentuk di sini kita akan setelah terbentuk topologinya, kita akan ke latihan yang 3 yaitu setelah mengkabelkan jaringan mengikuti topologi, kita akan konfigurasi setting laser pada router. Yang pertama yaitu router 01, ada router 1. Kita beri nama router 1 terlebih dahulu. Kita ke konfigurasi CLI nya yaitu kita start, kita
ketikkan enable terlebih dahulu. Setelah kita masuk enable, kita konfigur terminal. Kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Setelah kita masuk ke konfigurasi terminalnya, kita memberi nama hostname-nya. Kita beri nama routernya dengan hostname R1. Kemudian setelah kita beri nama, kita no IP domain lookup. Setelah itu kita enable secret passwordnya. Kemudian kita masuk ke line console line console 0. Setelah itu kita berikan password dengan password kita Cisco. Kemudian kita login, kemudian exit. Setelah exit kita masuk line FTY 04 line FTY 04. Kemudian setelah kita masuk line FTY 04, kita berikan password juga dengan password Cisco. Kemudian kita login. Setelah kita login, kita exit. Setelah exit kita enkripsi passwordnya dengan service password encryption. Kemudian kita berikan banner kita berikan. Setelah itu, setelah inskripsi password, kita buat banner untuk memperingati siapa yang masuk yang melakukan pelanggaran yang tidak sah, yaitu dengan banner MO3. Kemudian kita end. Terus kita simpan dengan write memory. Selesai untuk konfigurasi router yang pertama. Jangan lupa kita nyalakan terlebih dahulu semuanya. Kemudian untuk router yang kedua kita konfigurasi juga. Yang pertama kita enablekan terlebih dahulu. Setelah itu kita konfigur terminal. Setelah kita masuk ke konfigur terminal lagi, kita ketikkan no IP domain lookup. Setelah itu kita enable secret password. Kemudian kita masuk line console. Kemudian kita berikan password Cisco. Kemudian setelah kita berikan password Cisco, kita login.
kemudian kita exit, kemudian kita masuk line FTY 04, kemudian kita berikan password Cisco. Setelah kita berikan password Cisco, kita login. Setelah kita login, kita exit kembali, kemudian kita encryption password dengan service password encryption. Kemudian kita berikan banner untuk memberi peringatan siapa yang masuk tanpa izin. Kemudian kita end, dan kemudian kita simpan white memory. Write memory. Selesai, kita nyalakan terlebih dahulu. Untuk yang ini kita nyalakan, dan 01 kita nyalakan juga. Selesai. Untuk konfigurasi langkah yang latihan 3, langkah yang kedua selesai. Untuk langkah yang ketiga itu kita saja konfigurasi interface pada setiap router. Berikan IP address dan subnet mask untuk setiap interface menggunakan tabel yang dilengkapi dalam latihan 2. Konfigurasi suatu deskripsi interface untuk setiap interface. Aktifkan interface tersebut. Itu kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan password Cisco. Kemudian kita enable-kan enable. Kemudian kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita konfigurasi interface-nya dengan interface yang pertama, yaitu gateway 00. Maka kita akan masuk interface G000 interface. Oh, kita masuk maaf, saya lupa, kita masuk ke config. Terminal. Kemudian kita masuk interface G00. Setelah kita masuk interface G00, kita ketikkan IP address-nya, yaitu dengan IP address gateway 00 nya kita lihat, yaitu pada BR1 dengan gateway 00 nya, yaitu IP address 192.168.33.221 dengan subnet mask 255.255.255.255
252. Kemudian kita deskripsikan description PR1 garing PR2 link. Kemudian kita shutdown. Selesai, kita save. Setelah itu selesai, kemudian yang selanjutnya yaitu untuk gateway yang G001 kita masuk terlebih dahulu terminal. Setelah itu kita masuk interface yang kedua, yaitu G001. Kemudian kita masukkan IP address dan 192.168.33.1 dengan 255.255.128. Setelah itu kita berikan description dengan nama PR1 host LAN. Selesai, kita shutdown. Kita shutdown, kita exit. Selesai, kita masuk ke router yang kedua. Kita masukkan password, terus kita masuk configure. Kemudian setelah kita masuk configure terminal, kita masuk interface G0. Setelah kita masuk interface G00 pada PR2, kita masukkan IP address dan 192.168.33.222 dengan subnet mask 255.255.255.252. Setelah itu kita deskripsikan description PR1 sampai PR2 sampai PR2 dengan link. Kemudian kita shutdown. Kemudian kita masuk ke interface G001. Setelah itu kita ketikkan IP address 192.168.33.222
33.129 dengan subnet mas 255.255.255 dengan 192. Kita deskripsikan dengan BR2 host LAN. Selesai, kemudian kita no shutdown. Setelah kita no shutdown, kita keluar. Selesai. Maka selanjutnya, langkah yang selanjutnya setelah kita konfigurasi ini, maka setelah kita simpan semua, kita akan uji konektivitas ping dari BR1 ke ping interface G00 ke BR2. Maka kita lakukan setelah itu kita akan ping, maka ping interface sesuai perintah tadi. Kita akan ping dari BR1 ping ke interface G00 BR milik BR2. Maka kita ping 192.168.33.222. Sukses. Kemudian untuk selanjutnya kita ping dari BR2 ping ke interface G00 milik BR1. Kita menuju BR2. Kemudian kita ping dengan 192.168.33.221. Sukses. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.